Naga Sasra dan Sabu Inten, halaman 438 sampai halaman 448. Sejenak kemudian, terjadilah lingkaran-lingkaran pertempuran yang hebat di tepi lapangan itu. Lowo Ijo dengan kedua pisau di tangannya menyerang bertubi-tubi dengan marahnya. Ia bermaksud untuk membinasakan Gajah Alit secepat-cepatnya, supaya segera ia dapat melawan Maiso Jenar. Di hadapan gurunya, Lowo Ijo menjadi bertambah garang, sebab ia tidak perlu lagi takut terhadap Aji Sosrobirowo. Karena itu gerakannya menjadi bertambah gesit. Tetapi Gajah Alit adalah perwira dari pasukan Naramanggala, pasukan pengawal raja. Karena itu kepandaiannya hampir mumpuni dan sama sekali tidak berada di bawah Lowo Ijo. Apalagi tangan yang pendek itu diperpanjang dengan rantainya yang berkepala bola besi, yang seakan-akan bola besi itu mempunyai mata, sehingga seolah-olah selalu mengejar kepala Lowo Ijo kemana kepala itu disingkirkan. Dengan demikian, untuk sementara Lowo Ijo harus melupakan Maiso Jenar, sebab orang yang dihadapi itu pun merupakan seorang yang perkasa. Di bagian lain, Uling Putih dan Uling Kuning bertempur berpasangan melawan Wiraraga dan Mantingan yang bertempur berpasangan pula. Di bawah cahaya purnama penuh, perkelahian itu tampak betapa berbahayanya apabila salah seorang menjadi lengah sedikit saja. Mereka berloncatan, sambar menyambar dengan hebatnya. Sepasang cemeti di tangan kedua uling itu berputar-putar dan terayun-ayun ke segenap penjuru, seolah-olah menjadi gumpalan-gumpalan asap yang melibat isi mengisi satu sama lain. Tetapi sementara itu, dua trisula di tangan Wiraraga dan Mantingan pun bergerak berkilat-kilat memantulkan cahaya bulan. Ujungnya yang bermata masing-masing 3 buah itu seakan-akan berubah menjadi ratusan bahkan ribuan, yang oleh kedahsyatan ilmu pacar wutah menjadi benar-benar seperti genggaman demi genggaman bulan pacar yang ditebarkan, sehingga sangat sulit untuk menghindarinya. Paningron mempunyai cara sendiri dalam pertempurannya melawan si Marudra muda yang bersenjatakan pusakanya, sebuah tombak pendek yang dinamainya Kalatadah. Ia tidak begitu banyak bergerak. Di atas kedua kakinya, ia berdiri teguh, sedang tombak berkaitnya tergenggam di tangannya. Ia hanya berkisar setapak demi setapak menghadapi lawannya yang bertumbuh tinggi besar itu. Dan apabila serangan datang, tangannya lah yang bergerak tangkas sekali. Tetapi meskipun demikian, apabila tampak padanya kesempatan, seperti kilat ia meloncat dan menyerang dengan garangnya. Tetapi si Marudra pun adalah seorang yang cukup berpengalaman, sehingga segera ia menyesuaikan diri dengan lawannya. Ia tidak berani banyak membuang tenaga yang tidak perlu, sebab dengan demikian lawannya akan dapat membinasakan apabila tenaganya sudah separuh habis. Sedangkan Maiso Jenar yang menghadapi 3 orang sekaligus bertempur seperti banteng terluka. Ia masih mencoba mengalahkan lawannya tanpa Aji Sosrobirowo yang mengerikan itu, sebab gurunya selalu berpesan kepadanya bahwa apabila nyawanya tidak terancam benar-benar, sebaiknya ia tidak mempergunakan Sosrobirowo itu. Tetapi kemudian ternyata bahwa ketiga lawannya meskipun sudah tidak mempunyai tenaga penuh, namun akhirnya karena mereka bersama-sama harus mempertahankan jiwa mereka, gerak mereka pun menjadi garang. Agaknya Lembu Soro dan Joko Soko untuk sesaat dapat melupakan pertentangan mereka. Ditambah dengan istri si Marudra yang bertempur dengan jari-jarinya yang mengembang, dan di ujung-ujung jari itu tampak kuku-kukunya yang panjang dan bersalutkan logam yang pasti beracun. Itulah senjatanya yang ditakuti lawan-lawannya. Lembu Soro dengan pedang panjangnya dan Joko Soko dengan pedang lenturnya merupakan bahaya-bahaya yang setiap saat dapat mencabut jiwa Maiso Jenar. Sementara itu, laskar golongan hitam dari tingkat yang paling bawah sampai pada orang-orang seperti Wadas Gunung, Sri Gunting, Sakayon, Carang Lampit, dan sebagainya menyaksikan pertempuran itu dengan mata tanpa berkedip. 12 orang yang perkasa sedang bergulat mati-matian antara hidup dan mati. Di antara kilatan senjata,
serta sambaran-sambaran angin yang ditimbulkan oleh pertempuran itu. Berkali-kali terdengar dentangan senjata serta teriakan-teriakan nyaring, yang bahkan kadang menimbulkan percikan bunga api yang memancar-mancar. Pasing-Singan dan Simarudra pun mengikuti pertempuran itu dengan seksama. Tetapi sampai sekian jauh, ia masih belum memerintahkan kepada laskar-laskar golongan hitam itu untuk turut serta dalam pertempuran itu. Sebab hal itu belum pasti akan menguntungkan, malahan mungkin akan merepotkan saja. Dalam ketegangan yang semakin lama semakin memuncak itu, seolah-olah waktu berjalan lambat sekali. Agaknya bulan pun ingin menyaksikan pertempuran yang hebat itu sehingga perjalanannya agak terganggu. Tetapi sesaat kemudian Simarudra dan Pasing-Singan menjadi agak cemas melihat jalannya pertempuran. Sudah sampai sekian lama, namun orang-orangnya masih belum ada tanda-tanda dapat menguasai lawannya. Apalagi ketika tiba-tiba mereka menyaksikan Maisojenar yang ternyata akhirnya merasa terdesak telah mengambil sikap. Kakinya diangkat dan ditekuk ke depan. Satu tangannya menyilang dada, sedang tangannya yang lain diangkat tinggi-tinggi. Segera pula ia mengatur pernafasannya dan memusatkan tenaganya pada sisi telapak tangannya. Itu adalah pertanda bahwa Maisojenar telah memutuskan untuk mempergunakan senjatanya yang tersimpan di dalam sisi telapak tangannya, Sosro Birowo. Lembu Soro, Joko Soko, dan istri Simarudra yang menyaksikan sikap Maisojenar itu segera berloncatan mundur dan berpencaran. Mereka semua sadar bahwa apabila salah seorang dari mereka sampai tersentuh tubuhnya, maka mereka tidak dapat mengharapkan untuk dapat menyaksikan terbitnya matahari fajar besok. Karena itu, mereka menjadi semakin berhati-hati dan tidak berani menyerang sekenanya, meskipun mereka masing-masing bersenjata. Melihat keadaan itu, Simarudra ternyata tidak mau membiarkan tokoh-tokoh hitam itu kehilangan hati. Maka segera terdengar ia mengaum hebat. Akibatnya pun hebat sekali. Suara itu rasanya seperti mengguncang isi dada. Pasing-Singan yang melihat Simarudra tua itu sudah akan bertindak, ia pun tidak tinggal diam. Meskipun bukanlah sewajarnya kalau orang-orang angkatan tua itu harus melawan Maisojenar. Namun bagi mereka tidak akan ada banyak bedanya. Apakah Lowo Ijo dan kawan-kawannya, apakah Pasing-Singan dan Simarudra yang membinasakan? Meskipun mula-mula ia mengharap bahwa anak muridnya beserta kawan-kawannya dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri untuk tidak membawa-bawa namanya. Tetapi sekarang terpaksa ia terjun ke dalam pertempuran itu. Tetapi baru saja ia meloncat, terdengarlah Simarudra berkata, "Pasing-Singan, kau jangan memperkecil peranku dalam pembunuhan yang akan aku lakukan. Kau tinggal pilih, aku atau kau yang membunuh 5 ekor kelinci yang sombong itu." Mendengar teriakan Simarudra itu, Pasing-Singan tertawa. "Apakah bedanya, kau yang membunuh kelima-limanya, atau aku, atau kita berdua?" Jawabnya. Terdengarlah Simarudra menggeram, kemudian katanya, "Baiklah, marilah kita berlomba. Siapakah di antara kita orang tua-tua ini yang masih cukup kuat bergerak? Kau atau aku yang terbanyak dapat membunuh 5 orang yang sudah jemu memandang purnama malam ini." Kembali terdengar Pasing-Singan tertawa. Suara tertawanya seolah-olah menyusup ke dalam tulang dan daging, sehingga menimbulkan perasaan nyeri dan pedih. Ketika suara tertawanya itu lenyap, terdengarlah suara suitan nyaring diikuti oleh suatu auman dahsyat. Dan seperti kilat berloncatlah Pasing-Singan dan Simarudra memasuki arena. Maisojenar yang masih menunggu kesempatan beserta keempat kawannya mendengar seluruh percakapan itu. Mau tidak mau hati mereka tergetar hebat. Ternyata sekarang Pasing-Singan dan Simarudra akan ikut serta dalam pertempuran itu. Mereka sama sekali bukanlah orang-orang yang takut mati. Tetapi sebentar lagi mereka harus binasa sebelum dapat berbuat sesuatu atas tokoh-tokoh hitam itu. Itulah yang menggelisahkan hati mereka. Tetapi kenyataan itu sama sekali tak dapat diingkari lagi. Segera darah mereka bergolak ketika mereka mendengar suitan Pasing-Singan yang disusul dengan auman dahsyat Simarudra. Apalagi ketika dengan aba-aba itu
tokoh-tokoh hitam yang sedang bertempur itu segera berloncatan menjauhkan diri dari lawan masing-masing, agar tidak mengganggu kedua tokoh angkatan tua yang akan terjun dalam pertempuran. Maesho Jenar beserta kawan-kawannya sadar bahwa saat terakhir telah hampir tiba. Ketika lawan-lawan mereka berloncatan pergi, untuk sesaat mereka tertegun. Tetapi sesaat kemudian tanpa sesuatu, tanpa apapun, agaknya mereka mempunyai persamaan perhitungan, sehingga seolah-olah digerakkan oleh satu tenaga, mereka berloncatan saling mendekat untuk dapat bersama-sama melawan kedua orang tokoh dari angkatan tua itu. Melihat mereka berkumpul dalam satu lingkaran, terdengarlah suara Pasingsingan dan Simarodra tertawa hampir berbareng. Suatu kesetiakawanan yang mengagumkan, meskipun kalian berdatangan dari perguruan yang berbeda-beda. Tetapi karena nasib kalian telah akan kami tentukan, maka kalian dapat bekerja sama dengan rapi sekali. Nah sekarang, lawanlah kami berdua yang tak bersenjata ini dengan segenap kemampuan kalian, sebelum kalian tak sempat menikmati lezatnya madu, kata Pasingsingan. Kata-kata itu hebat akibatnya. Bunyinya terdengar lebih dahsyat dari 1000 guru yang meledak bersama-sama. Tetapi justru karena itu, maka setiap hati dari kelima orang itu menjadi pasrah pada garis hidupnya masing-masing. Dengan demikian, maka lenyaplah segala perasaan gentar dan cemas. Yang ada dalam dada mereka hanyalah satu kepercayaan, bahwa pintu surga akan terbuka bagi mereka yang gugur dalam menunaikan tugas mereka untuk membela kebenaran dan kebajikan. Karena itu mereka menjadi lebih mantap menggenggam senjata masing-masing yang siap diayunkan. Sesaat kemudian, tampillah Pasingsingan dan Simarodra bersama-sama, berbareng dengan bergeraknya setiap senjata kawan-kawan Maesho Jenar. Segera berkobarlah suatu pertempuran yang dahsyat. Kedua orang dari angkatan tua itu memang ternyata memiliki ketinggian ilmu yang luar biasa, sehingga dengan tertawa-tawa saja Pasingsingan dan Simarodra dengan senangnya mempermainkan korbannya. Dalam pada itu, Maesho Jenar dan kawan-kawannya telah bertempur mati-matian untuk mempertahankan diri. Mereka sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang. Pasingsingan dan Simarodra yang hanya dua orang itu seolah-olah seperti angin ribut yang melanda dari segenap penjuru. Sedang suara tertawa mereka mengumandang dari segala arah. Semakin lama, Maesho Jenar dan kawan-kawannya menjadi semakin bingung. Mereka sudah tidak tahu lagi di mana lawan-lawan mereka berada. Tetapi tahu-tahu tubuh mereka telah tersentuh oleh tangan-tangan yang panasnya melampaui panas api. Mereka sadar bahwa Pasingsingan dan Simarodra sampai saat itu baru sampai pada taraf menggoda saja, serta menimbulkan kebingungan dan kesakitan yang semakin lama semakin merata di segenap tubuh Maesho Jenar dan kawan-kawannya. Sehingga akhirnya Maesho Jenar dan kawan-kawannya itu bertempur seperti orang gila yang mengayun-ayunkan senjata tanpa tujuan. Bahkan hampir-hampir saja mereka telah mengenai satu sama lain. Sementara itu, suara tertawa Pasingsingan dan Simarodra semakin lama menjadi semakin mengerikan dan mengguncang-guncang dada. Maesho Jenar dan kawan-kawannya semakin lama menjadi semakin tak terkendalikan. Mereka bergerak berputaran tanpa tujuan dan hampir di luar kesadaran mereka masing-masing. Sesaat kemudian, agaknya Pasingsingan dan Simarodra telah jemu dengan permainan mereka. Karena itu, segera terdengar Pasingsingan berkata, "Simarodra, agaknya kelinci-kelinci itu sudah hampir gila. Apakah kita perlu membunuhnya, ataukah kita buat saja mereka benar-benar gila? Buat apa kita menonton orang-orang gila berkeliaran di daerah ini? Baiklah, kita bunuh saja mereka dengan senjata mereka sendiri," jawab Simarodra. Mendengar percakapan Pasingsingan dengan Simarodra itu, Maesho Jenar dengan keempat kawannya meremang seluruh tubuhnya. Tetapi juga karena itu, darah mereka meluap-luap karena marah. Dengan sisa-sisa kesadaran yang masih ada, mereka pasrahkan jiwa dan raga kepada kekuasaan yang tinggi. Dan sesudah itu, mereka bersiap untuk menghadapi saat-saat terakhir.
Maesho Jenar serta keempat kawannya itu masih sempat menyaksikan di bawah remang-remang cahaya purnama yang disaput mega. Bayangan Pasingsingan dan Simarodra menyambar ke arah mereka. Dan sejenak kemudian mereka melihat kedua orang itu berdiri sambil tertawa nyaring beberapa langkah di hadapan mereka dengan sebuah tombak berkait di tangan Pasingsingan serta sebuah trisula di tangan Simarodra. "Nah," kata Pasingsingan, "jangan salahkan aku kalau kalian mati karena senjata kawat sendiri. Yang mula-mula harus membuat perhitungan adalah Maesho Jenar. Kau telah membunuh Watu Gunung, melukai Lowo Ijo, dan dengan Gajah Soro kalian menyerang aku di Banyu Biru. Kaulah orang yang pertama-tama harus binasa. Setelah itu, sebenarnya bagiku sudah tidak ada soal lagi, apakah aku atau Simarodra yang akan membelah perut kalian." Maesho Jenar mendengarkan kata-kata itu dengan dada yang bergetar, bukan oleh ketakutan bahwa maut akan melibatnya, tetapi karena ia harus meninggalkan tugas-tugas sucinya sebelum seujung kuku dapat diselesaikan. Namun, bagaimanapun ia adalah seorang jantan, karena itu ia tidak akan ada artinya. Maka, segera ia pun mempersiapkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Mendengar kata-kata Pasingsingan itu, agaknya keempat kawan Maesho Jenar tidak akan membiarkan Maesho Jenar menjadi korban yang pertama-tama. Karena itu seperti orang yang berebutan, mereka tiba-tiba berloncatan mengelilinginya. Maesho Jenar menjadi terharu melihat kesetiakawanan yang demikian tinggi. Meskipun Paningron dan Wiraraga kini sudah tidak bersenjata lagi, tetapi mereka sama sekali tidak gentar menghadapi kemungkinan yang akan datang. Melihat kejadian itu, Pasingsingan menjadi marah. "Ketapilah kalian yang tidak berkepentingan, atau kalian semuanya akan bersama-sama binasa," katanya. Tak seorang pun menjawab, tetapi tak seorang pun beranjak dari tempatnya. Hal itu menjadikan Pasingsingan semakin marah. Tetapi belum lagi ia berkata sesuatu, Simarodra yang agaknya tidak sabar lagi menggeram. Mereka ternyata benar-benar telah gila dan tidak mampu berkata-kata. Karena itu buat apa kita memilih korban? Marilah bersama-sama kita binasakan mereka sekaligus." Pasingsingan tidak menjawab. Tetapi segera mereka berdua bergerak dan seperti petir mereka menyambar bersama-sama. Tetapi sementara itu Maesho Jenar dan kawan-kawannya tidak berdiam diri saja sambil menunggu dada mereka tertembus senjata. Mereka pun segera berusaha untuk melawan sekuat-kuat tenaga mereka. Maka segera terjadilah sekali lagi pertempuran yang maha dahsyat. Tetapi adalah di luar dugaan mereka semuanya, bahwa tiba-tiba saja Maesho Jenar dapat memberikan perlawanan yang mengerikan. Dengan sebatang dahan kayu ia menyambar, melompat, menangkis dan menyerang dengan dahsyatnya hampir di luar kemampuan manusia. Maesho Jenar seolah-olah berada di segala tempat dan dapat menggagalkan segala serangan Pasingsingan dan Simarodra, walaupun tidak diarahkan kepadanya. Sehingga baik kawan-kawan Maesho Jenar sendiri maupun Pasingsingan dan Simarodra menjadi terheran-heran. Mantingan, Gajah Alit, Wiraraga dan Paningron sampai-sampai terpaksa berhenti bertempur karena Maesho Jenar selalu bergerak dan seolah-olah melayang-layang di hadapan mereka. Pada setiap waktu nyawa mereka terancam. Sehingga di dalam lingkaran pertempuran itu seakan-akan ada beribu-ribu Maesho Jenar yang bertempur bersama-sama. Karena itu, dada mereka sekarang tergoncang hebat. Tidak karena Pasingsingan dan Simarodra, tetapi justru karena Maesho Jenar yang berubah menjadi ribuan Maesho Jenar dengan kesaktiannya yang dapat menandingi Pasingsingan dan Simarodra. Sebaliknya Pasingsingan dan Simarodra menjadi terheran-heran tak karuan. Menghadapi 5 orang yang sebenarnya bagi mereka sama sekali tak berarti itu, tiba-tiba saja menjadi agak kerepotan. Serangan-serangan mereka yang seharusnya sudah tidak mungkin dielakkan oleh orang-orang yang setingkat dengan Maesho Jenar dan kawan-kawannya itu, tiba-tiba dapat dimusnahkan hanya oleh sepotong dahan kayu. Karena itu mereka menjadi semakin marah. Apalagi ketika mereka melihat kelima orang yang melawannya itu bergerak berputaran
melingkar dan melibat satu sama lain dengan gerak yang tak terduga-duga dan membingungkan. Sebenarnya kawan-kawan Maisojenar itu sama sekali tidak mampu mengadakan gerakan-gerakan yang sedemikian rumitnya. Tetapi Maisojenarlah yang mendorong, mendesak, dan kadang-kadang menarik mereka untuk membuat gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Akhirnya Pasingsingan menjadi tidak sabar lagi. Demikian juga si Marodra. Segera mereka melemparkan senjata-senjata rampasan itu, dan tiba-tiba di tangan Pasingsingan telah tergenggam sebilah pisau belati panjang yang berwarna kuning gemerlapan. Sedang di jari-jari si Marodra seolah-olah tumbuhlah kuku-kukunya yang panjang dan bersalut logam. Agaknya kedua orang itu telah sedemikian marahnya, sehingga mereka merasa perlu mempergunakan senjata-senjata simpanan mereka. Dalam pada itu, segenap tokoh-tokoh hitam yang menyaksikan pertempuran itu menjadi cemas dan kebingungan. Berkali-kali mereka menggosok-gosok mata mereka, sebab di dalam keremangan cahaya bulan yang tidak seterang siang hari, mereka telah menyaksikan suatu pertempuran yang tidak dapat diikuti oleh pikiran-pikiran mereka. Pasingsingan dan si Marodra adalah dua tokoh yang berada dalam tingkatan guru Maisojenar, bahkan mungkin berada di atas guru-guru orang-orang lain kawan-kawan Maisojenar. Tetapi ternyata untuk melawan mereka berlima, kedua orang sakti itu telah terpaksa mempergunakan senjata-senjata mereka yang hampir sama sekali tak pernah mereka perlihatkan. Apalagi di dalam lingkaran pertempuran itu, mereka melihat bayangan Maisojenar berubah, seakan-akan lebih dari satu Maisojenar yang berdiri di sana sambil bergerak menyambar-nyambar tak terikuti oleh pandangan mereka. Sementara itu, pisau belati panjang Pasingsingan telah mulai bergerak menyambar-nyambar, sedang jari-jari si Marodra yang berkuku panjang-panjang mengembang mengerikan. Namun, Maisojenar dapat dengan tangkasnya melawan setiap serangan kedua tokoh itu. Malahan sekali-kali potongan dahan kayu di tangannya berhasil mengenai tubuh Pasingsingan dan si Marodra. Dengan demikian, sekarang bergantilah bahwa Pasingsingan dan si Marodra yang menjadi kebingungan dan bertempur dengan gelisah. Barulah teka-teki itu terpecahkan ketika Pasingsingan dan si Marodra yang sudah kebingungan meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak dengan kelima lawannya yang aneh itu. Karena Pasingsingan dan si Marodra adalah dua orang yang sudah kenyang makan asin pahit kehidupan, maka mereka segera menaruh curiga bahwa pasti ada sesuatu yang tidak wajar. Ketika mereka telah berdiri dengan jarak 2-3 langkah, tahulah mereka bahwa mata mereka telah terkelabuhi. Karena itu, segera Pasingsingan berteriak nyaring dibarengi oleh suara auman dahsyat dari si Marodra untuk menyatakan kemarahan hati mereka. Ternyata yang berdiri di hadapan mereka itu, yang semula adalah 5 orang, tiba-tiba tanpa setahu orang setingkat Pasingsingan dan si Marodra telah berubah menjadi 7 orang. Sedang kedua orang yang melibatkan diri ke dalam pertempuran itu berpakaian kumal dan berwarna gelap mirip sekali dengan pakaian Maisojenar. Apalagi gerak mereka pun sedemikian dekat dengan gerak anak perguruan pengging itu. Mereka berdualah yang memegang tongkat potongan dahan kayu, sedang Maisojenar yang sebenarnya tanpa diketahuinya sendiri telah memegang sepotong dahan kayu yang mirip dengan kedua dahan yang lain. Itulah sebabnya bahwa dalam keributan pertempuran itu, Maisojenar seolah-olah berubah menjadi beribu-ribu Maisojenar yang berada di segala tempat. Mengalami peristiwa itu, Pasingsingan dan si Marodra untuk sejenak tertegun heran. Ini adalah suatu kejadian yang luar biasa. Meskipun Pasingsingan dan si Marodra sadar bahwa mereka adalah manusia-manusia biasa, namun peristiwa itu adalah peristiwa yang hampir tak mungkin dapat dimengerti. Hal ini adalah suatu pertanda bahwa kedua orang yang memasuki arena itu adalah orang yang mumpuni. Apalagi Maisojenar sendiri beserta keempat kawannya. Mereka jadi ragu-ragu sendiri, apakah otak mereka telah benar-benar tidak bekerja dengan baik. Baru kemudian sadarlah mereka bahwa ada orang lain yang sengaja akan menolong jiwa mereka. Karena ternyata ketika mereka sempat memperhatikan setiap wajah di antara mereka, dapatlah mereka ketahui bahwa kedua orang yang berpakaian mirip dengan Maisojenar, kumal dan gelap itu sama sekali bukan Maisojenar.
Wajah-wajah mereka tampak merah kehitam-hitaman. Di bawah cahaya bulan yang remang-remang, memang sangat sulit untuk mengenali siapakah mereka itu. Apalagi agaknya kedua orang itu dengan sengaja telah mewarnai wajah-wajah mereka dengan warna-warna hitam dan merah. Sedemikian hebatnya peristiwa itu mempengaruhi perasaan mereka sehingga kelima orang itu tubuhnya menjadi gemetar. Sementara itu, darah Pasingsingan dan Simarodra serasa mendidih, membakar rongga dada mereka. Mereka merasa bahwa perbuatan kedua orang itu telah dilakukan dengan sengaja untuk menghinanya. Karena itu, mereka menjadi marah sekali. Maka, terdengarlah suara Pasingsingan yang seolah-olah melingkar-lingkar di dalam perut. "Hai orang-orang yang telah berbuat seolah-olah jantan tanpa tandingan, kalian telah menghinakan kami. Apakah kalian tidak sadar bahwa perbuatan kalian itu dapat mengancam keselamatan jiwa kalian?" Maka terdengarlah salah seorang menjawab dengan nada yang tajam tinggi dibuat-buat, sehingga semua orang yang mendengarnya mengetahui bahwa suara itu bukanlah suara aslinya untuk menyembunyikan diri. "Aku hanya ingin bermain-main saja, Pasingsingan, seperti kau ingin bermain-main dengan kelima kelinci-kelinci ini. Bukankah permainanku tidak kalah baik dengan permainanmu?" Mendengar jawaban itu, Simarodra menyahut dengan suaranya yang menggeletar. Apakah hubungan kalian dengan orang-orang yang akan aku binasakan itu?" Kembali terdengar jawaban. "Hubungannya adalah aku tidak senang lihat kau membinasakan orang-orang yang tidak bersalah." Oleh jawaban itu, darah Simarodra dan Pasingsingan semakin menggelak. "Aku beri kesempatan kau minta ampun kepadaku," kata Simarodra, "atau aku akan membinasakan kalian juga." Terdengarlah suara tertawa tinggi nyaring. Kemudian orang itu menjawab, "Aku tidak senang lihat kau membinasakan kelima orang yang tak bersalah itu. Apalagi kau akan membinasakan kami berdua. Pastilah bahwa kami menjadi semakin tidak senang lagi." "Janganlah kalian berbicara seenaknya," bentak Pasingsingan. "Kau anggap bahwa orang-orang itu tak bersalah? Aku mempunyai sebuah cerita yang tak akan habis aku ceritakan semalam suntuk untuk membuktikan kesalahan mereka." "Aku sudah tahu apa yang akan kau ceritakan," terdengar kembali sebuah jawaban. "Dan aku mengerti pula apa yang kau anggap kesalahan orang-orang itu, bahwa mereka telah berusaha mencegah kejahatan-kejahatan yang kalian atau murid-murid kalian lakukan." Karena jawaban itu, Pasingsingan hampir tak dapat menguasai dirinya. Namun ia masih bertanya pula, "Siapakah sebenarnya kalian?" Orang yang selalu menyembunyikan wajahnya di belakang topeng yang jelek itu tak perlu berusaha mengetahui siapakah orang-orang yang berdiri di hadapannya, jawab orang itu. Sekarang, Pasingsingan benar-benar tak dapat menguasai dirinya. Dengan satu gerakan yang hampir tak dapat ditangkap oleh kecepatan pandangan mata, Pasingsingan meloncat maju. Belati panjangnya berkilau gemerlapan oleh sinar bulan yang remang-remang. Sedang Simarodra yang melihat kawannya mulai bertindak, segera pula mengaum menggetarkan sambil menerkam, tak ubahnya seekor harimau lapar. Wah! Yang menyaksikan kedua serangan tokoh-tokoh hitam dari angkatan tua itu, dadanya berdesir. Seakan-akan tak ada seorang pun yang dapat menghindarkan diri dari serangan yang demikian dahsyatnya. Tetapi ternyata dugaan mereka meleset. Dua orang yang berpakaian mirip dengan Maiso Jenar itu, yang masing-masing menerima serangan dari Pasingsingan dan Simarodra, masih sempat berteriak nyaring. "Maiso Jenar, undurlah beserta kawan-kawanmu. Biarlah mereka selesaikan urusan ini dengan orang-orang yang sebaya." Setelah itu, mereka berloncatan mundur, menghindari serangan-serangan lawannya yang hampir saja telah mengenainya. Maiso Jenar dengan keempat kawannya, setelah mendengar kata-kata orang yang tak dikenalnya itu, segera berlari menjauhi sampai lebih dari 10 langkah. Setelah itu maka terjadi suatu pertempuran yang maha dahsyat. Pertarungan yang jarang terjadi. Pasingsingan yang telah terkenal sebagai seorang yang paling ditakuti itu bertempur mati-matian dengan seorang yang tak dikenal, yang memiliki ilmu sempurna. Demikian pula Simarodra. Ternyata lawannya memiliki ilmu yang tinggi pula, sehingga pertempuran di antara mereka tidak kalah hebatnya.
Sejenak kemudian, pertempuran itu sudah tidak dapat disaksikan dengan jelas. Yang tampak hanyalah asap yang bergulung-gulung libat-melibat, serta kilatan cahaya yang menyambar-nyambar, disertai dengan angin yang melingkar-lingkar di antara mereka yang sedang bertempur itu. Selain suara derap mereka yang sedang berjuang itu, tak ada lagi yang bergerak. Bahkan, tak seorang pun yang sempat mengedipkan mata. Suasana di lapangan kecil di tepi hutan itu benar-benar dicekam oleh suasana tegang yang mengerikan. Angin yang bertiup semilir seakan-akan menyebarkan udara maut ke segenap penjuru. Sedangkan bunga-bunga liar menaburkan bebauan yang menjadikan udara bersuasana mati namun harum. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin lama semakin dahsyat. Orang-orang yang tak dikenal itu ternyata benar-benar dapat menandingi Pasingsingan dan Simarudra. Bahkan semakin lama semakin nampak bahwa Pasingsingan dan Simarudra menjadi agak terdesak. Hal ini adalah suatu kejadian yang sangat mengguncangkan dada mereka yang menyaksikan. Mereka jadi sibuk menduga-duga siapakah kedua orang itu. Wajahnya yang sengaja disaput dengan warna-warna hitam dan merah itu menjadi sangat susah untuk dikenali di dalam keremangan cahaya bulan. Ketika Pasingsingan dan Simarudra semakin terdesak, maka tak ada pilihan lain dari mereka kecuali mempergunakan ilmu-ilmu terakhir yang menjadi andalan mereka. Segera, Simarudra meloncat beberapa langkah mundur. Dengan sebuah auman yang hebat, ia menggetarkan tubuhnya. Itulah suatu pertanda bahwa harimau liar dari Lodaya itu telah mempergunakan ajinya yang dahsyat, Macan Liwong. Sedang di lain pihak, Pasingsingan segera mengenakan cincinnya yang bermata merah menyala, Kelabang Sayuto, dibarengi dengan ilmunya Alas Kobar. Aki Kelabang Sayuto adalah semacam batu akik beracun yang sangat tajam dan pernah dipergunakan oleh Lowo Ijo untuk menghantam Maiso Jenar. Untunglah Maiso Jenar memiliki daya penawarnya. Sedang Aji Alas Kobar sebenarnya adalah suatu ilmu yang maha dahsyat, yang apabila dipergunakan untuk menyerang lawan, akibatnya seperti api yang maha besar, yang seolah-olah sanggup memusnahkan hutan yang lebat. Melihat kedua lawannya telah mempergunakan ilmu-ilmu yang paling akhir dimiliki, serta mempunyai daya hancur yang luar biasa, maka kedua orang yang berpakaian mirip dengan Maiso Jenar itu segera berloncatan mundur. Tampaklah mereka mengerutkan kening dan menarik nafas panjang. Tetapi mereka sudah tidak memiliki waktu banyak untuk berpikir, sebab sesaat kemudian Pasingsingan dan Simarudra telah siap untuk menghancur lumatkan lawan-lawan mereka. Maiso Jenar beserta keempat kawannya yang menyaksikan gerak Pasingsingan dan Simarudra yang berubah menjadi buas dan mengerikan itu menahan nafas. Dada mereka berdegupan. Apakah kira-kira yang akan terjadi apabila kedua orang yang berpakaian mirip Maiso Jenar itu sampai terjamah oleh tangan-tangan yang siap menyebar maut itu? Sebaliknya adalah Lowo Ijo, Simarudra beserta kawan-kawannya. Seolah-olah mereka sudah melihat bahwa perkelahian itu sudah sampai pada akhir. Kedua orang itu pasti segera akan lembur menjadi tepung, dan sesudah itu mereka akan menyaksikan lawan-lawannya yang paling dibencinya, yaitu Maiso Jenar, akan lumat pula beserta keempat kawan-kawannya. Tetapi apa yang mereka saksikan adalah sama sekali tidak seperti yang mereka bayangkan. Kedua orang yang berpakaian mirip Maiso Jenar itu kemudian tampak berdiri tegak di atas kedua kaki yang renggang, sedang kedua tangan mereka bersilang dengan telapak tangan masing-masing di atas pundak, seperti orang yang sedang bersemedi. Tetapi apa yang mereka lakukan itu hanya sesaat, tidak lebih dari sekedipan mata. Setelah itu segera mereka berloncatan dan bergerak mirip dua ekor Raja Wali yang menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Bersambung ke halaman 449.